kita mulai pelajaran, marilah alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan pemahaman, diberikan daya ingat yang bagus agar nanti bisa mengantarkan kita ke kesuksesan baik dunia dan akhirat. Dari salah satu siswa silakan memimpin dari Imam sebagai pimpin. Siap, Bapak. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, hari ini apakah ada yang nggak berangkat? Hanya semuanya hadir ya. Kayaknya kemarin ya, ada yang sakit sudah sembuh. Oke, bentarnya sudah berangkat semua. Semoga yang kemarin sakit sembuh dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sholat. Sebelumnya kita telah mempelajari iman kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Allah menciptakan manusia dan jin untuk salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mengapa kita harus salat? Agar kita menampakkan ketaatan kita kepada Allah, agar kita senantiasa setiap hari ingat kepada Allah. Terus di jari kita ada 5 jari. Ada 5 jari. Kenapa ini ada? Kalau mungkin kalian nggak tahu, tapi ini ada nilai tersendiri yang bisa kita pelajari. Pertama, dari jempol, dari ibu jari, bahwa ketika manusia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jempol, itu bagus, menandakan bahwa dia sudah memasuki jalan yang benar. Terus yang kedua adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah salah satu tiang agama. Ketika salatnya bagus, maka dia dianggap bagus. Di satu riwayat, manusia ketika salatnya dianggap bagus, maka yang ibadah yang lain menjadi bagus. Maka mengapa kok kita harus belajar mempelajari tentang salat? Mengapa kita harus salat? Agar kita di akhir nanti proses menuju ke surga menjadi lebih cepat. Berikutnya adalah haji, puasa. Puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Yang berikutnya adalah zakat ketika mampu. Terus yang terakhir adalah haji, menyempurnakan ibadah Islam. Ketika 5-5-nya ini sudah tercapai dengan bagus, maka akan menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam. Yang kelima-limanya tadi terangkum dalam rukun Islam. Terus, mengapa kita mempelajari Al-Quran, mempelajari salat? Kita akan mempelajari tentang sejarahnya dulu. Salat pertama kali diperintahkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha dilanjutkan ke langit 7. Di situ intinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk salat seawalnya 50 kali. Berat gak anak-anak? Saya yakin sangat berat. Maka Nabi Muhammad waktu itu menyadari bahwa kelak umatnya ketika disuruh untuk salat 5 waktu keberatan, maka dinego atau ditawar. Pertama kali 50, 45 sampai akhirnya menjadi 5. Sekarang ketika kita salat 5 waktu sehari semalam, maka suatu yang sangat ringan. Dan ketika itu salat menjadi suatu kebutuhan, maka itu tidak akan menjadi suatu yang sangat berat. Lanjutkan sekarang, apa itu salat? Salat adalah bisa dibaca dari Mujianto, pengertian secara etimologi. Ya Pak.
pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakiki ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaannya, kekuasaannya, atau menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Hasbi Asy-Syidiki halaman 59. Demikian Pak. Cukup Pak, cukup. Terima kasih. Tadi sholat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Anak-anak sudah pernahkah sholat? Waduh, banyak banget ya. Bagus, berarti anak-anak sudah melakukan ketaatan. Apakah salat kita hanya cukup dengan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Tentunya tidak. Kita simpulkan dulu pengertiannya. Salat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi salat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Apakah itu syaratnya dan rukunnya nanti kita pelajari. Juga salat merupakan penyerahan diri atau lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah memohon ridhonya. Salah satu tujuan kita salat adalah kita melakukan ibadah atau ketaatan pada Allah dan mohon ridho agar apa yang kita lakukan di dunia nanti akan membawa manfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Oke, terus sebelumnya nanti dibuat kelompok, ada kelompok 5 kelompok sesuai yang sebelumnya sudah kita buat. Nanti kelompok yang pertama akan membahas tentang syarat sholat. Yang berikutnya adalah kelompok 2 membahas tentang rukun sholat. Yang ketiga hal-hal yang membatalkan sholat. Kelompok yang keempat adalah sunnah-sunnah sholat. Yang kelima adalah nanti hal yang makruh di dalam sholat. Nanti setelah berkumpul di kelompoknya masing-masing, silakan anak-anak membahas apa yang tadi sudah ditentukan, ditulis di kertas HPS, nanti masing-masing dipresentasikan. Oke, sebelum dimulai diskusi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti saya kasih waktu 30 menit. Silakan kalian berdiskusi. Terus nanti setelah itu dipresentasikan. Bagi teman-teman yang lain boleh ketika ada yang belum paham, silakan untuk bertanya kepada kelompok presentasi atau mungkin dari kelompok lain nanti bisa membantu. Oke, silakan untuk diskusi. Oke, cukup. Nanti kita percepat saja. Silakan kelompok 1 dari kelompok yang membahas tentang syarat-syarat sholat. Silakan dipresentasikan. Oke, cukup. Adakah yang bertanya? Bila tidak, enggak ada. Kita lanjutkan. Kelompok berikutnya. Kelompok rukun sholat. Silakan presentasikan. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk yang rukun sholat? Misalnya ada pertanyaan. Misalnya gimana kalau niatnya dalam hati, boleh nggak? Boleh. Utamanya dalam hati, tapi akan lebih baik ketika dilafazkan. Kita lanjutkan. Kelompok yang berikutnya hal yang membatalkan sholat. Silakan presentasi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya ini yang bantu mungkin bertanya, ketika kita mukul nyamuk apakah salat batal?
Mungkin dari Bu Nini, Mbak Nini ada jawaban ketika kita mukul nyamuk batalkan sholat kita? Bukan. Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Dengan catatan selama gerakannya tidak melebihi dari 3 kali berturut. Terus sunnah sholat. Terima kasih tadi untuk kelompok yang melakukan sholat. Silakan kelompok berikutnya. Oke. Sunnah sholat. Nah, cukup, terima kasih. Berikutnya yang terakhir adalah hal-hal yang makruh dalam sholat. Apakah saja? Silakan dipresentasikan untuk kelompok yang terakhir. Oke, terima kasih untuk semua kelompok sudah menyampaikan materinya. Akan kita bahas satu per satu secara singkat. Syarat sholat, satu, beragama Islam. Jadi kewajiban sholat hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Ada pertanyaan, apakah orang non-Islam ketika melakukan sholat diterima? Tentu tidak. Karena di sini yang diterima adalah orang yang beragama Islam. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ini untuk yang kedua. Sudah balik dan berakal. Bagaimana kalau anak-anak yang belum balik melakukan sholat? Apakah diterima atau apakah mendapat pahala? Insya Allah akan mendapat pahala bagi kedua orang tuanya. Enggak apa-apa anak-anak sholat, enggak apa-apa. Rame mungkin enggak apa-apa, karena dari kecil ketika dibiasakan sholat, insya Allah kelak besar akan terbiasa dengan sholat. Yang maksudnya berakal gimana? Tadi sudah sampaikan, berakal itu bukan orang yang gila, bukan orang yang seksual, itu yang betul. Dan ketika ada orang gila sholat pun, andaikan itu syarat rukunnya sudah betul, ketika dia tidak berakal maka sholatnya tidak sah. Terus suci dari hadas. Ini kalau contohnya adalah misalnya kalau yang putri itu tidak dalam kondisi datang bulan, kalau yang putra ketika mimpi basah sudah mandi sah. Oh ya, tadi untuk yang balik, ada yang tahu kriteria balik? Mungkin dari Imam, balik bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sebenarnya sudah mimpi basah ya Pak. Oke. Yang perempuan? Perempuan apa ya Pak? Mungkin Mbak Anissa. Menstruasi. Oke, terima kasih. Gitu ya, tadi sudah ada kelupaan. Terus yang selanjutnya, suci dari seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Ini adalah mutlak untuk syarat kita di sah. Kan di sini setiap hari kita harus mandi. Dalam Islam mengajarkan agar kita bersih dari badan, pakaian, dan tempat. Terus yang berikutnya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki apa dari Sutoto? Atau dari Jarwanto, silakan. Aurat laki-laki. Dari pusar Pak. Sampai Lutut, Pak. oke. Andaikan misalnya ada orang laki-laki yang sholat pakai celana keluar tapi pusarnya tetap sampai tutup atau pakai celana panjang istilahnya, boleh enggak? Secara syarat mungkin sah, Pak. Cuma secara adab mungkin kurang bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Tak cepak Secara syarat, secara hukum boleh, tapi secara etika dan adab tidak boleh. Kita datang ke rumah Pak Lurah supaya biasa pakainya bagus, masa kita sholat kok hanya pakai celana celana panjang biasa. Terus bagi wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Saya kira untuk yang putri semuanya sudah paham. Terus sudah masuk waktu yang telah ditentukan. Jadi kita sholat ada waktu-waktu tertentu. Tidak boleh sholat sembarang waktu. Mumpung gelem, mumpung mau kita sholat 5 kali sehari, 5 waktu sehari digabungi jadi satu. Boleh enggak? Enggak boleh. Gitu ya. Terus karena sudah ada waktunya masing-masing menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kalau kita bingung, mungkin satu malam kita
terus sholat menghadap tidak tahu arahnya. Boleh enggak? Dari Mujianto. Jika kita sholat enggak tahu arah. Atau dari Imam, silakan. Sepertinya boleh Pak. Yang penting kita niat. Bismillah. Oke. Moga-moga benar ini arahnya. Iya. Bisakah terjadi itu sholat kita menghadap ke arah timur kalau malam hari kita nggak tahu arah? Bisa. Mungkin bisa. Sangat benar bisa. Karena malam hari dulu mungkin kita tidak punya kompas atau alat-alat tertentu, kita mungkin sholat bisa menghadap timur, selatan atau utara, atau intinya tidak menghadap ke kiblat. Itu ketika kita niati menghadap kiblat, insya Allah masih boleh. Karena memang kita benar-benar nggak tahu. Kalau sekarang sudah ada zamannya teknologi, kita pakai Android, pakai HP, bisa tahu cepat. Terus mengetahui rukun mana yang rukun dan mana yang sunat. Itu kita tentang syarat sahnya sholat. Terus yang berikutnya kita bahas tentang niat sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat adalah suatu hal yang wajib dalam sholat. Suatu ibadah akan diterima ketika niatnya sudah benar. Kalau kita tidak niat, walaupun takbiratul ihram dan seterusnya itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka ibadahnya tidak akan diterima. Maka di sini niat adalah hal yang utama. Tadi dibatin boleh nggak? Boleh. Dilapatkan boleh nggak? Boleh. Sesuai dengan caranya masing-masing. Terus untuk takbiratul ihram, gimana gerakannya takbiratul ihram, ada yang tahu? Allahu Akbar. Betul. Tadi yang disampaikan oleh Imam, mengangkat kedua telapak tangan dengan sampai ke telinga, Jajar telinga. samping telinga itu ya. Dengan di situ ada yang mungkin cuma sampai depan dada, ada, tapi alangkah baiknya sampai ke telinga, dekat samping telinga. Terus yang kedua, berdiri tegak bagi yang berpuasa untuk sholat ketika yang puasa ketika sholat fardu, boleh sambil duduk dan baring bagi orang yang sakit. Jadi Islam di sini sangat memberikan keringanan bagi orang yang mau beribadah. Ini saja sholat fardu itu ketika kita tidak mampu berdiri maka boleh sambil duduk atau boleh berbaring. Maka tidak ada alasan bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Terus yang selanjutnya adalah membaca Fatihah dan pada tiap rakaat. Membaca Fatihah, ada yang tahu dari Fatihahnya saya kira sudah hafal semua ya. Insya Allah Pak. Ya, karena Fatihah ini biasanya di ngaji dimanapun itu hal yang dibiasakan pertama kali. Terus rukuk dengan tumainah ini penting. Maka jangan sampai ketika kita sholat seperti secepat kilat. Kita harus pelan-pelan, harus tumainah, harus fokus kepada ibadah kita. Terus yang selanjutnya adalah i'tidal. Gimana ada yang tahu baca i'tidal? Mungkin dari apa ini tadi nggak ada, atau ada yang tunjuk jari silakan atau langsung bersuara. Rabbana walakal hamdu. Oke, terima kasih. Itu ya. Terus setelah itu apa yang dilakukan adalah sujud 2 kali dengan tumainah. Tumainah adalah berhenti sejenak, ada kata ungkapan berhenti sejenak, sekedar baca subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu akan lebih baik. Terus duduk di antara 2 sujud. Ada yang tahu bacanya? Oke, itulah bacanya. Terus yang berikutnya adalah tasawuf akhir dengan tumainah. Baca tasawuf akhir adalah dari apa? At-tahiyatul mubarakatuh selawat thayyibah dan sampai innaka hamidum majid. Duduk tasawuf akhir dan baca tasawuf akhir. Terus baca selawat. Di situ juga ada selawatnya. Dan selanjutnya adalah salam pertama menoleh ke arah
kanan. Membaca Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Terus yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah berurutan atau tertib. Jadi sholat itu kalau memang bacaan sudah betul, misalnya yang lainnya kita sudah hafal, gerakannya sudah hafal, tapi harus berurutan dari niat sampai salam. Terus ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sholat tidak sah atau batal apabila salah satu rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Tadi misalnya tidak membaca tidak iktidal misalnya, atau tidak sujud, tidak melakukan sujud, makanya tidak sah. Terus salat itu batal dengan hal-hal yang seperti di bawah ini berhadas, misalnya datang bulan atau yang lainnya, gitu ya. Terus yang berikutnya, terkena najis, mungkin injak, kotoran, pakai atau cicak atau yang lainnya, itu juga membatalkan sholat. Terus yang berikutnya, berkata-kata dengan sengaja, misalnya saya mengatakan itu juga membatalkan sholatnya. Terus kegiatan lain, Pak. Oke. Materinya jangan terlalu banyak. Oke. Setelah itu akan apa ya? Biar tidak bosan, maka akan kita coba, karena mungkin tadi sudah banyak cerita, kita akan fokus. Oke, kita yang seperti sudah saya sampaikan di awal, biar tidak bosan. Tak kasih contoh dulu. Fokus, mengingat, melihat, mendengar, mengingat, fokus, biar nanti tidak terlalu jenuh. Maka kita ulangi lagi. Mendengar, melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu ya. Oke, setelah itu tadi mungkin ini waktunya sudah mepet dari yang kita pelajari. Setelah mempelajari tentang sholat, apakah anak-anak ingin melaksanakan dengan sholat dengan baik? Oke, terus pengenkah kalian masuk surga dengan jalan yang lancar? Caranya gimana? Sholat Pak. Oke, sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, dan sholat dengan tumaninah. Terus syarat dan rukunnya diperhatikan, adabnya, cara berpakaian diperhatikan, dan lain-lain. Setelah apakah hari ini yang kita pelajari membuat kalian senang? Kenapa kok senang? Kok senang tentang sholat? Karena sholat ibadah utama, Pak, harus paham betul. Ya, tadi sholat ibadah utama, sholat adalah fondasi dalam Islam, saudara yang agama. Maka di sini kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Untuk berikutnya silakan untuk anak-anak untuk yang ke depan coba buat kegiatan sholat baik pribadi atau berjamaah yang nanti akan kalau yang jamaah mungkin di masjid bisa dimintakan bukti tanda tangan dari imam. Kalau yang di rumah silakan dibuatkan tanda tangan dari orang tua atau ayah atau ibunya. Akan tapi dengan catatan, dengan materi yang lain kalian tidak boleh berbohong, karena kalau berbohong nanti akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan dosa. Maka di sini kita tidak boleh berbohong. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk anak-anak, silakan laksanakan sholat dengan baik,
agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, agar mendapatkan keberhasilan baik dunia ataupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan salehah, akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan sesuai yang dicita-citakan baik dunia ataupun di akhirat. Oke, pertemuan kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sunarto sudah mempresentasikan pembelajarannya. Jadi catatannya ya mungkin variasikan kegiatan, kemudian PowerPoint-nya itu dibuat bagaimana lebih tidak terlalu banyak kata gitu. Jadi betul-betul kata yang punya power gitu ya, sehingga menarik, lebih menarik. Kemudian keaktifan siswa juga perlu ditingkatkan. Gitu. Terima kasih. Oke, silakan stop share screen. Stop screen-nya Kalau tak ambil biar dan saya bingung Pak nih. dengan Sampun Pak. sampun.